Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas akhir saya. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Nabila Salsabila Aini, NIM 2017-5304, dan saya akan mempresentasikan yang berjudul Sistem Pakar Diagnosa Penyakit Gigi dan Mulut Manusia menggunakan Knowledge Base System dan Certainty Factor. Definisi sistem pakar adalah sistem yang berusaha mengadopsi pengetahuan manusia ke komputer agar komputer dapat menyelesaikan masalah seperti yang biasa dilakukan. Sistem pakar dirancang agar dapat melakukan penalaran seperti layaknya seorang pakar pada suatu bidang keahlian tertentu. Dengan sistem pakar ini, orang awam pun dapat menyelesaikan masalah yang cukup rumit, yang hanya dapat diselesaikan dengan bantuan para ahli. Tujuan pengembangan sistem pakar sebenarnya bukan untuk menggantikan peran manusia, tetapi untuk mensubstitusikan pengetahuan manusia ke dalam bentuk sistem, sehingga dapat digunakan oleh banyak orang. Selanjutnya ada pengertian rongga mulut. Menurut Peirce, mulut adalah rongga lonjong pada permulaan saluran pencernaan, terdiri atas dua bagian. Bagian luar yang sempit atau vestibuka, yaitu ruang di antara gusi serta gigi dengan bibir dan pipi, dan bagian dalam yaitu rongga mulut yang dibatasi di sisi-sisinya oleh tulang maksilaris dan semua gigi, dan di sebelah belakang bersambung dengan awal faring. Menurut Peirce, mulut terdiri dari dua bagian, yaitu bagian luar atau vestibula, yaitu ruang di antara gusi, gigi, bibir, dan pipi. Yang kedua, bagian rongga mulut, yaitu rongga yang dibatasi sisinya oleh tulang maksilaris, palatum, dan mandibularis di sebelah belakang bersambung dengan faring. Gigi dan komponennya. Menurut Peirce, sebuah gigi mempunyai mahkota, leher, dan akar. Mahkota gigi menjulang di atas gusi, lehernya dikelilingi gusi, dan akarnya berada di bawahnya. Gigi dibuat dari bahan yang sangat keras, yaitu dentin. Di dalam pusat strukturnya terdapat rongga pulpa. Selanjutnya, manusia memiliki susunan gigi primer dan sekunder, yaitu 1. Gigi primer dimulai dari tulang di antara dua gigi depan dan terdiri dari 2 gigi seri, 1 taring, 3 geraham, dan untuk total keseluruhan 22 gigi. Gigi sekunder terdiri dari 2 gigi seri, 1 taring, 2 premolar, dan 3 geraham untuk total keseluruhan 32 gigi. Pengertian gigi adalah proses matrikasi atau pengunyahan. Menurut Peirce, mengunyah ialah menggigit dan menggiling makanan di antara gigi atas dan bawah. Gerakan lidah dan pipi membantu dengan memindah-mindahkan makanan lunak ke platinum keras end-sheath gigi-gigi. Selanjutnya, certainty factor, yaitu suatu metode untuk membuktikan apakah suatu fakta itu pasti ataukah tidak pasti yang berbentuk metrik, yang biasanya digunakan dalam sistem pakar. Certainty factor diperkenalkan oleh Sorlife Buhana dalam pembuatan MYCIN. CF merupakan nilai parameter klinis yang diberikan MYCIN untuk menunjukkan besarnya kepercayaan. Selanjutnya ada kekurangan dan kelebihan certainty factor. Kelebihannya yaitu metode ini cocok dipakai dalam sistem pakar untuk mengukur sesuatu apakah pasti atau tidak pasti. Selanjutnya, perhitungan dengan menggunakan metode ini dalam sekali hitung hanya dapat mengolah 2 data saja, sehingga keakuratan data dapat terjaga. Kekurangan metode certainty factor adalah
1. Ide umum dari pemodelan ketidakpastian manusia dengan menggunakan numerik. Metode certainty factor biasanya diperdebatkan. Yang kedua, metode ini hanya dapat mengolah ketidakpastian atau kepastiannya hanya 2 data saja. Perlu dilakukan beberapa kali pengolahan data untuk data yang lebih dari 2 buah. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas akhir saya. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Nabila Salsabila Aini, NIM 2017-53040, dan saya akan mempresentasikan yang berjudul Sistem Pakar Diagnosa Penyakit Gigi dan Mulut Manusia menggunakan Knowledge Base System dan Certainty Factor. Definisi sistem pakar adalah sistem yang berusaha mengadopsi pengetahuan manusia ke komputer agar komputer dapat menyelesaikan masalah seperti yang biasa dilakukan. Sistem pakar dirancang agar dapat melakukan penalaran seperti layaknya seorang pakar pada suatu bidang keahlian tertentu. Dengan sistem pakar ini, orang awam pun dapat menyelesaikan masalah yang cukup rumit, yang hanya dapat diselesaikan dengan bantuan para ahli. Tujuan pengembangan sistem pakar sebenarnya bukan untuk menggantikan peran manusia, tetapi untuk mensubstitusikan pengetahuan manusia ke dalam bentuk sistem, sehingga dapat digunakan oleh banyak orang. Selanjutnya ada pengertian rongga mulut. Menurut Peirce, mulut adalah rongga lonjong pada permulaan saluran pencernaan, terdiri atas 2 bagian. Bagian luar yang sempit atau vestibuka, yaitu ruang di antara gusi serta gigi dengan bibir dan pipi, dan bagian dalam yaitu rongga mulut yang dibatasi di sisi-sisinya oleh tulang maksilaris dan semua gigi, dan di sebelah belakang bersambung dengan awal faring. Menurut Peirce, mulut terdiri dari 2 bagian, yaitu bagian luar atau vestibula, yaitu ruang di antara gusi, gigi, bibir, dan pipi. Yang kedua, bagian rongga mulut, yaitu rongga yang dibatasi sisinya oleh tulang maksilaris, palatum, dan mandibularis di sebelah belakang bersambung dengan faring. Gigi dan komponennya. Menurut Peirce, sebuah gigi mempunyai mahkota, leher, dan akar. Mahkota gigi menjulang di atas gusi, lehernya dikelilingi gusi, dan akarnya berada di bawahnya. Gigi dibuat dari bahan yang sangat keras, yaitu dentin. Di dalam pusat strukturnya terdapat rongga pulpa. Selanjutnya, manusia memiliki susunan gigi primer dan sekunder, yaitu 1. Gigi primer dimulai dari tuang di antara 2 gigi depan dan terdiri dari 2 gigi seri, 1 taring, 3 geraham, dan untuk total keseluruhan 22 gigi. Gigi sekunder terdiri dari 2 gigi seri, 1 taring, 2 premolar, dan 3 geraham untuk total keseluruhan 32 gigi. Pengertian gigi adalah proses matrikasi atau pengunyahan. Menurut Peirce, mengunyah ialah menggigit dan menggiling makanan di antara gigi atas dan bawah. Gerakan lidah dan pipi membantu dengan memindah-mindahkan makanan lunak ke platinum keras sheath gigi-gigi. Selanjutnya, certainty factor, yaitu suatu metode untuk membuktikan apakah suatu fakta itu pasti ataukah tidak pasti yang berbentuk metrik, yang biasanya digunakan dalam sistem pakar. Certainty factor diperkenalkan oleh Sorlife Buhana dalam pembuatan MYCIN. CF merupakan nilai parameter klinis yang diberikan MYCIN untuk menunjukkan besarnya kepercayaan.
Selanjutnya ada kekurangan dan kelebihan certainty factor. Kelebihannya yaitu metode ini cocok dipakai dalam sistem pakar untuk mengukur sesuatu apakah pasti atau tidak pasti. Selanjutnya, perhitungan dengan menggunakan metode ini dalam sekali hitung hanya dapat mengolah 2 data saja, sehingga keakuratan data dapat terjaga. Kekurangan metode certainty factor adalah 1. Ide umum dari pemodelan ketidakpastian manusia dengan menggunakan numerik. Metode certainty factor biasanya diperdebatkan. Yang kedua, metode ini hanya dapat mengolah ketidakpastian atau kepastiannya hanya 2 data saja. Perlu dilakukan beberapa kali pengolahan data untuk data yang lebih dari 2 buah. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.